Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Main TV dimanapun Anda berada, kembali bersama Usaha untuk Indonesia. Saya hendak mengomentari pernyataan Syahganda Nainggolan yang cukup ramai diperbincangkan belakangan ini. Dia menyatakan, kalau kita menang, kita tangkap Jokowi dan keluarganya. Kita penjarakan di pulau-pulau terpencil biar kena nyamuk malaria. Pernyataan ini bernada ancaman buat Presiden Jokowi dan keluarganya. Perlu kita sadari, orang yang mengancam biasanya adalah orang yang ketakutan dan mengalami kecemasan. Dan orang yang mengancam biasanya adalah pecundang yang selalu kalah dalam bertarung. Coba kita belajar dengan anjing. Mengapa si anjing suka menggonggong? Para ilmuwan mengatakan anjing itu selalu menggonggong karena satu, dalam keadaan ketakutan. Dia dalam keadaan sakit, dia dalam keadaan merasa tidak nyaman atau cemas secara terus-menerus. Itulah yang menyebabkan anjing selalu menggonggong. Makanya gonggongannya kita respon seperti sebuah ancaman. Gonggongannya seperti menakut-nakuti. Padahal sebetulnya dia sendiri yang merasa terancam, dia sendiri yang merasa cemas, dia sendiri yang merasa takut. Makanya kalau ada anjing mengancam, kalau ada anjing menggonggong, biarkan saja. Benar pepatah yang mengatakan, anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Anjing menggonggong, Pak Jokowi tetap bekerja untuk membangun Indonesia dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Nah, terkait dengan pernyataan ini, saya yakin Pak Jokowi tidak takut sama sekali dengan ancaman Syahganda dan Nainggolan dan teman-temannya. Mengapa saya berpikir Pak Jokowi dan keluarga tidak takut? Alasan yang pertama, karena beliau tidak merasa demikian. Beliau tidak merasa korupsi, beliau dan keluarganya juga tidak merampok uang rakyat. Sehingganya tak perlu merasa terganggu dengan pernyataan dalam bentuk apapun, ancaman dalam bentuk apapun. Saya hendak mengutip pernyataan ibu saya. Bagi saya ibu saya itu keramat loh. Ibu saya mengatakan, sape tampe ada rasa. Ini keren ya bahasanya, sape tampe ada rasa. Apa artinya? Siapa yang tersinggung berarti dia merasa demikian. Kalau kita tidak merasa seperti apa yang dituduhkan, mengapa kita tersinggung? Mengapa kita mesti ketakutan? Mengapa kita mesti merespon dengan marah-marah? Biarkan saja. Ya tadi, anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Pak Jokowi tidak pernah melakukan itu semua. Ya beliau aman-aman saja karena beliau berjuang hanya untuk rakyat. Kemudian alasan yang kedua, beliau berjuang selama ini tulus bekerja untuk Indonesia dan untuk bangsa Indonesia. Kita semua dihadirkan karya pembangunan Presiden Jokowi di luar ekspektasi kita. Saya sebelumnya tidak akan pernah menyangka kalau kita bakal dipimpin oleh Pak Jokowi dengan karya yang sungguh luar biasa. Di luar reka-reka saya, di luar apa yang saya bayangkan sebelumnya. Orang kampung, deso katanya, pelongok-pelongok kesannya tapi sangat brilian. Bekerja terus buat Indonesia. Pembangunan di berbagai macam sektor dan di berbagai macam bidang yang membuat berdecak kagum dunia internasional. Beliau telah meletakkan pondasi yang sangat lengkap sekali untuk membawa Indonesia sebagai negara maju. Mulai dari pembangunan infrastruktur di berbagai macam bidang. Mungkin para pakar bisa mendetilkan ini semua. Yang puncaknya pada pembangunan ibu kota Nusantara. Ini luar biasa. Yang dinyinyir juga oleh Syahganda Nainggolan. Pembangunan yang sangat spektakuler. Kota yang sangat cerdas. Yang 80%-nya menggunakan transportasi publik. Kota yang sangat cerdas. Kemana-mana cuman ditempuh dalam waktu 10 menit. Ini karya pembangunan yang spektakuler. Membuat dunia internasional terpukau. Nantikan ibu kota Nusantara
sebagai klimaks pembangunan. Belum lagi pembangunan di sektor yang lain. Sekali lagi, ini semua dikerjakan oleh Pak Jokowi karena beliau tulus mengabdi untuk Indonesia dan segenap bangsa Indonesia. Tak peduli apa kata orang, yang penting bekerja. Itulah orang yang ikhlas. Itulah orang yang tulus. Dipuji tidak terbang, dicaci pun tidak tumbang. Kemudian yang berikutnya, mengapa beliau tidak terganggu dengan ini semua? Karena beliau adalah rakyat jelata. Jokowi itu orang ndeso. Beliau cerita kalau dulu rumahnya di pinggir kali. Beliau adalah masyarakat kampung yang sama seperti kita. Berbicara dengan lisan rakyat. Warna kulitnya juga warna kulit rakyat Indonesia asli. Dan beliau adalah bagian dari rakyat. Artinya beliau nggak selamanya jadi presiden. Jadi presiden itu cuma 2 periode, 10 tahun. Setelah beliau berhenti pensiun dari Presiden Republik Indonesia, beliau akan kembali menjadi rakyat biasa. Beliau akan bersama seperti kita rakyat yang di bawah ini. Makanya beliau sama sekali tidak takut dengan ancaman dalam bentuk apapun. Beliau rakyat, menjadi raja, presiden, kemudian akan kembali ke rakyat. Jadi sekali lagi begini, beliau bukan tipe pemimpin yang nanti kalau sudah nggak menjabat itu akan mengalami post power syndrome. Kemudian kepanikan, kehilangan kekuasaan. Beliau terbiasa merakyat, biasa menjadi rakyat, dan tak masalah juga kembali menjadi rakyat biasa. Baik, terkait dengan pernyataan Syah Ganda Nainggolan ini, justru saya menangkap hal yang berbeda. Apa hal yang berbeda? Ternyata orang-orang yang hari ini sedang mendefinisikan dirinya sebagai oposisi bagi Pak Jokowi, dalam tanda kutip mungkin lawan politiknya Pak Jokowi, kehilangan cara-cara yang kreatif untuk mengkritik Pak Jokowi. Kehilangan cara-cara yang brilian untuk beroposisi kepada Pak Jokowi. Sehingganya ditempuhlah cara-cara yang negatif, cara-cara yang menurut saya bodoh sekali. Yang pertama, dengan cara-cara mengancam. Mengancam ini cara-cara yang tidak cerdas sebetulnya. Cara yang kurang kreatif. Pak Jokowi kok diancam? Beliau ini justru merepresentasikan apa yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran. La yakhafuna laumatal laim. Beliau adalah orang-orang yang gak takut dengan cacian, gak takut dengan ancaman apapun. Beliau bekerja, berjalan dengan tulus, gak takut diancam. Kemudian yang berikutnya, cara yang gak kreatif, gak pintar juga bagi para oposisi ini dengan cara apa? Yakni menjelek-jelekkan, menghina dan mencaci. Betul-betul gak kreatif. Coba belakangan ini kita mendapati betapa orang-orang yang mendefinisikan diri sebagai oposisi, kerjanya cuma memaki. Mereka tidak sedang mengkritik loh, tapi memaki, menghina. Ada yang menyebutnya pelongok-pelongok, ada yang menyebutnya mukidi, ada yang menyebutnya jokodok. Na'udzubillah. Kata-kata yang gak pantas dikeluarkan untuk sosok kepala negara. Bahkan ada yang menyebutnya Fir'aun. Mengapa orang cenderung menghina? Karena kehilangan cara mengkritik. Kehilangan kreasi untuk menyampaikan pesan. Sehingganya yang dilakukan apa? Menghina. Dan ada kaidahnya di dalam Al-Quran juga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mencela kaum yang lain, karena boleh jadi yang dicela itu, yang dicaci maki itu, yang dihina itu jauh lebih baik daripada yang menghina. Saya percaya, yakin kalau Pak Jokowi lebih mulia dari orang yang suka nyinyir dan menghina beliau. Kemudian yang berikutnya, pihak yang mendefinisikan diri sebagai oposisi ini punya kecenderungan memfitnah. Mereka kehilangan daya kritiknya, sehingganya menyebar fitnah. Salah satu fitnah yang disebar mereka apa? Ijazah Pak Jokowi palsu. Sampai hari ini ada banyak sekali pembenci Pak Jokowi masih percaya kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ya kalau memang palsu,
Dari wali kota beliau sudah masuk penjara karena pemalsuan ijazah. Jelas SD-nya, SMP-nya, SMA-nya. Bahkan kuliahnya di Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada. Ingat loh, Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada. Ya kalau ijazahnya palsu, masa universitas kelas 1 di Indonesia UGM berani memalsukan ijazah? Betul-betul sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi bagi para pembenci, dalam tanda kutip oposisi gagal, itu percaya saja dengan itu semua. Subhanallah. Kemudian yang berikutnya, cara keempat bagi mereka adalah menjebak. Nah ini agak cerdas nih. Kalau sudah menjebak ini agak cerdas. Menjebak Pak Jokowi agar 3 periode perpanjangan masa jabatan presiden, pemilu ditunda. Mengapa ada pihak-pihak yang ingin betul jabatan presiden diperpanjang? Mengapa ada pihak-pihak yang ingin betul pemilu ditunda? Karena ini sebetulnya cara menodai kesuksesan Pak Jokowi di 2 periode kekuasaannya. Ibarat kata pepatah, panas setahun hilang karena hujan 1 hari. Susu sebelanga tercemar, rusak gara-gara nila setitik. Sebetulnya itu targetnya. Sudah bisa ditebak oleh kita semua. Ketika benar pemilu ditunda, ketika benar jabatan presiden diperpanjang, maka publik akan dipancing untuk bereaksi dan melakukan demo berjilid-jilid. Mulai para think tank, para politisi kemudian mengorganisir kekuatan politik untuk mengimpeachment, memakzulkan Presiden Jokowi. Sehingganya kesuksesan tersebut berakhir su'ul khotimah, berakhir buruk. Nah ini jebakan sebetulnya. Dan cerdasnya lagi, Pak Jokowi tidak pernah terjebak dengan ini semua. Dan memastikan pemilu tidak akan ditunda, jabatan presiden tidak akan diperpanjang, dan semua tahapan pemilu telah dimulai. Kita semua bersyukur, kita punya pemimpin yang baik. Mudah-mudahan setelah ini, setelah Pak Jokowi, Allah anugerahkan pemimpin yang terbaik berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.